Selamat datang di Narazar Podcast. Mungkin buat kalian yang dengerin episode kali ini, mungkin kalian belum tahu sebelumnya ini gua podcast Narazar Podcast ini podcast apa gitu ya. Buat kalian yang dengerin di Spotify ataupun di Apple Podcast dan platform podcast lainnya. Karena episode kali ini selain ini menjadi rangkaian pembuka season 7 karena Desember tahun lalu itu gua udah menutup season 6 ya, six season. So I'm gonna start opening new season 7 in this new year 2025. Happy New Year 2025 for all of you who listening this podcast. Hope you doing well and hope you always healthy and successful and better, improve everything you've done, everything you do, and you will doing, your goals, your dream, your vision, especially for this year 2025. Every one of you around the world, ya, nggak cuma di Indonesia, ya seluruhnya. Oke, pada episode ini gue nggak tahu nanti ini akan episode keberapa di season 7, ya mungkin episode kedua atau bahkan mungkin episode pertama, episode pembuka dari season 7 ya. Nah, lihat nanti deh. Tergantung mana yang duluan gue publish. Oke, mungkin awal gue akan memperkenalkan diri buat yang kalian belum melihat deskripsi podcast gue. Nama gue adalah Zer atau Zoro Zer. Teman-teman gue biasa manggil gue Zoro. Tapi buat kalian boleh manggil gue Zer juga. Makanya kenapa podcast gue namanya Narazar. Oke, langsung aja ya. Di episode kali ini, kenapa gue mau membahas tentang sepak bola, terutama timnas sepak bola Indonesia, timnas PSSI, terutama timnas yang untuk laki-laki ya, gitu kan. Karena sekarang udah ada timnas perempuan juga gitu ya, timnas putri. Gue termasuk yang mengikuti sepak bola lah. Gue udah ngikutin sepak bola udah lama. Sejak hegemoni Piala Dunia 2002 di Korea Jepang. Waktu itu gue masih SD, sorry. Waktu itu gue masih SMP naik-naikan kelas 1 ke kelas 2 ya. Jadi gue udah mulai suka bola lagi tuh di kelas 2 SMP. Karena sebelumnya gue sempat suka bola juga di Piala Dunia tahun 98 Prancis. Waktu itu gue masih kelas 4 SD, 5 SD kira-kira, umur-umur segitulah. Dan setelah itu gue nggak gitu suka bola lagi. 2 tahun kemudian, tahun-tahun 99, tahun 2000, gue lebih senang main basket, hobi basket gitu ya. Walaupun nggak ngikutin NBA juga, cuman ya suka basket. Tapi abis itu gue balik demen sepak bola lagi di tahun 2002 sampai sekarang. Jadi gue secara apa istilahnya ya, de facto kali ya, apa de jure. Ya secara de facto gue udah menyukai menjadi penggemar sepak bola selama 22 tahun ya, kurang lebih ya 22 tahun, termasuk timnas ya gitu, timnas. Gue terakhir ngomongin tentang sepak bola di podcast ini itu udah lama banget, kayaknya tahun 2000. Kalau tentang sepak bola Indonesia itu 2018 atau 2019. Ya sekitar itulah, 18 19. Kayaknya 19 deh, 2019. Dan gue terakhir juga ngomongin sepak bola, terutama ngomongin MU itu tahun 2021. Udah lama juga kan, udah hampir 3 tahun yang lalu gitu. Karena udah tahun 2025 sekarang ya. 3 tahun lebih lah, hampir 4 tahun yang lalu. Nah, kenapa gue mau ngomongin lagi sepak bola? Karena gue cukup resah dengan apa yang terjadi belakangan ini. Dan gue sebenarnya punya positioning dan segmentation tentang podcast ini, bukan podcast olahraga gitu ya. Gue nggak mau. Gue kurang tertarik bersaing di dunia olahraga untuk dalam hal perkontenan atau dalam dunia hal podcast show gitu. Cuman gue merasa gue
pengen mengutarakan dan menyuarakan pendapat gue juga tentang sepak bola karena gue adalah penggemar sepak bola dan gue juga mengikuti sepak bola Indonesia naik turunnya terutama ambruknya tuh dari 22 tahun yang lalu gitu ya, sejak 22 tahun yang lalu. 2002 gue ngikutin timnas PSSI itu ketika timnas PSSI mengikuti turnamen Piala Tiger. Piala Tiger 2002 itu diadakan di Indonesia kalau nggak salah, Indonesia dan Singapura atau Indonesia Thailand, Indonesia Singapura kayaknya. Finalnya di Indonesia, biasalah di Stadion Utama GBK. Indonesia waktu itu di final lawan Thailand seri 2-2 hingga extra time, kemudian adu penalti, Indonesia kalah adu penalti dengan Thailand gitu ya. Ketika itu pemain timnas Indonesia yang cukup terkenal waktu itu ada Bambang Pamungkas, ada Ponario Astaman, mungkin ada juga, ada Yaris Riyadi, ada Gendut Doni Kristiawan, ketika itu kipernya masih Hendro Kartiko, ada Bejo Giantoro, ada siapa lagi, mungkin Agung Setiabudi juga ada di situ, Eli Eboy kayaknya udah ada, Budi Sudarsono, Zainal Arif dan sebagainya. Oke, fast forward, kemudian Indonesia, gue sempat hopeless dan sempat sangat pesimis dengan sepak bola Indonesia ketika sepak bola Indonesia hancur berkeping-keping di era tahun 2013, 14, 15 dan sampai 2017, 18 ya. Menurut gua tuh hancur-hancuran lah sepak bola kita, dan ya peringkat FIFA-nya kan ini ya turun, terjun payung lah ya. pelan-pelan turun sampai peringkat berapa tuh, 190 atau 180 ya, parah banget ya, dan hancur lah gitu ya. Padahal kita punya banyak potensi, cuman manajemen sepak bolanya nggak beres, tata kelolanya nggak bagus, banyak korupsi, banyak intrik-intrik politik yang nggak perlu, kualitas timnasnya nggak bagus, pelatihnya juga ganti-ganti terus, nggak ada yang memberikan hasil yang bagus gitu ya. Dan pokoknya hopeless banget lah ya, buruk sekali lah, dan gue males banget ngikutin sepak bola Indonesia ketika itu. Juga waktu itu 2013 ada dualisme liga juga kan ya, ada dualisme organisasi sepak bola PSSI dan non PSSI ya, dengan menghasilkan dua liga yang bersaing gitu, memecah belah klub-klub tradisional Indonesia seperti klub-klub Persija, Persebaya, PSMS, Persib Bandung, Arema, ya gitu-gitu ya, memecah belah itulah gitu. Dan ya Indonesia dari dulu, sejak gue pernah sering banget baca ulasan-ulasan sepak bola baik di koran Kompas, tabloid bola, dulu ada tabloid soccer apa namanya, soccer apa gitu. Terus ada tabloid Go, cuman mungkin yang paling komprehensif dan paling lengkap itu koran Kompas dan tabloid bola lah ketika itu. Mereka selalu memprediksi, Indonesia ini peluangnya ke Piala Dunia hampir nggak ada lah gitu ya. Dan mungkin paling realistis Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu tuan rumah Piala Dunia tahun 2000 berapa waktu itu. Ketika itu analisanya di 2002-an itu analisa Kompas itu bilang Indonesia baiknya jadi tuan rumah Piala Dunia, mencalonkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2000 untuk 2022. Ya, untuk 2022. Dan kayaknya dengan melihat keadaan Indonesia, kayaknya paling realistis Indonesia bisa lolos Piala Dunia secara organik itu 2030 lah gitu ya. Buat gue yang anak SMP kan nggak sabar dong, masa sampai segitu lamanya gitu ya Indonesia baru bisa menembus level Piala Dunia gitu kan. Dan ternyata memang analisa Kompas sungguh realistis dan sungguh faktual gitu ya. Indonesia nggak pernah berpeluang sekalipun tipis pun enggak gitu untuk mencapai yang hampir mendekati putaran final Piala Dunia pun nggak pernah gitu ya, baik itu kualifikasi untuk Piala Dunia 2006, Piala Dunia 2010,
Terus PSSI dulu sempat menggadang-gadang kita mencoba visi sepak bola Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2014, juga mentah juga gitu kan. eh Buyar gitu kan, karena cuman visi aja tapi action listnya nggak jelas gitu kan. Action listnya, komitmennya juga kayak nggak ada gitu, komitmen dan dedikasinya. Dan kemudian eh 2018 juga sama seperti itu. 2022 juga lewat begitu aja. eh Sempat ada perkembangan yang cukup baik ketika era Luis Milla kalau nggak salah ya, pelatih dari Spanyol masuk untuk mengelola sepak bola Indonesia di tahun 2018-19. Ketika itu Indonesia lagi berkompetisi, timnas U23-nya berkompetisi di apa namanya tuh? Berkompetisi di Asian Games 2018 ya, Asian Games Jakarta Palembang. Eh Katanya sih menurut kata pengamat itu banyak yang bagus ya. Banyak yang berkembang di 2018. Tapi carut marut lagi terjadi PSSI versus Luis Milla, sehingga PSSI memecat Luis Milla. Gue lupa ceritanya gimana. Akhirnya dia dipecat. Kemudian diganti sama pelatih yang nggak bagus juga gitu kan. Si siapa tuh, Michael Simon siapa lah itu ya, yang dari Inggris itu nggak jelas itu, ampun dah, ketahuan. Mending sekalian Rahmat Darmawan aja yang ngelatih Indonesia lagi gitu ya. Rahmat Darmawan bagus ya anyway ya itu, atau nggak ada bedanya sama Benny Dolo lah. Ini orang gitu ya. Jadi gue dulu ngikutin timnas Indonesia tuh pelatihnya gonta-ganti banyak banget, dari Benny Dolo, Ivan Kolev, ada Peter Witt dulu 2004, Peter Witt, ada kemudian ada mendiang Alfred Riedel, Rahmat Darmawan gitu ya. Menurut gue yang cukup oke. Dan kalau untuk bicara statistik prestasi mungkin Ivan Kolev dan Alfred Riedel, terutama Ivan Kolev lah ya. Ivan Kolev dan Rahmat Darmawan lah. Kenapa? Karena Ivan Kolev berhasil membuat timnas Indonesia tuh sedikit berbicara lah, lumayan berbicara ketika di perhelatan Piala Asia 2004 dan 2007. Piala Asia 2004 pertama kalinya timnas Indonesia bisa meraih 3 poin, menang lawan Qatar 2-1 gitu itu di Piala Asia 2004 di China. Kemudian nggak bisa lolos ke perempat final karena dikalahkan oleh tuan rumah China 5-1. Kemudian kalah sama Bahrain 1-3. Kemudian di Piala 2007 Ivan Kolev jadi pelatih Indonesia lagi. Piala Asia 2007 Indonesia jadi tuan rumah bersama 3 negara lainnya. Indonesia juga meraih 3 poin lawan Bahrain, menang 2-1, menang tipis 2-1. Kemudian kalah oleh Korea Selatan 1-0 dan kalah oleh Arab Saudi 1-2. Kemudian Indonesia tidak pernah lagi lolos putaran final Piala Asia sampai di 2023 ya, atau edisi 2024 edisi 2023, karena mundur setahun karena pandemi Covid kan. Jadi Sintayong pelatih timnas Indonesia terakhir ini, dan sejak podcast ini gue tag record, baru aja Sintayong pelatih asal Korea, pelatih timnas Indonesia sejak 2019 itu diberhentikan oleh PSSI dan akan digantikan segera oleh pelatih yang baru. Kalian pasti tahu bagaimana polemik yang terjadi di 3 bulan terakhir, dan menurut gue nih, sebenarnya gue sangat kecewa dengan keadaan ini, dan gue menyayangkan keputusan PSSI ya. Gue cukup kecewa dengan keputusan PSSI memecat Sintayong. Padahal Sintayong mereka pertahankan mati-matian ketika Indonesia sedang bagus-bagusnya di turnamen Piala Asia 2023, kemudian Piala Asia U23 ya, di
tempat yang sama. Bahkan timnas U23 kita Piala Asia U23 Asian Cup Under 23 kita prestasinya cukup bagus, bisa lolos sampai semifinal karena di penyisihan grup menang secara meyakinkan, mengalahkan Australia, mengalahkan Yordania, mengalahkan kalau Qatar nggak dikalahkan sih. Kemudian mengalahkan Korea Selatan adu penalti di perempat final, kemudian semifinal, lolos sampai semifinal dan kalah lawan Uzbekistan sampai kita bisa berkesempatan melakukan playoff Olimpiade, playoff masuk Olimpiade 2024 Paris. Kita kalah 1-0 oleh perwakilan dari Afrika. Gue lupa timnya namanya apa, Sierra Leone. Bukan Sierra Leone. Apalah itu pokoknya lah ya. Sinteyong berhasil, menurut gue Sinteyong dari 2020 sampai 2023 berhasil meramu dan membangun timnas Indonesia yang kacau balau ini, memperbaiki fundamentalnya lagi, yaitu fisik, stamina yang selalu jadi kelemahan pemain-pemain timnas kita dari dulu, yang penyakitnya nggak pernah sembuh-sembuh secara total. Fisik, VO2 max selalu tuh jadi bahan perbincangan tuh, VO2 max dari sejak artikel-artikel koran cetak sampai media online di era sekarang tuh. Lucu sekali ya, kita masih ngebahas volume oksigen maksimumnya pemain kita yang katanya pemain profesional gitu, tapi akhirnya dibenahi dengan sangat bagus. Sintayong memotong satu generasi sampai 2 generasi dan menggantikan semua timnas senior itu, timnas utama, menjadi pemain-pemain yang muda. Jadi Piala Asia 2023 itu kita dipunggawai oleh pemain-pemain yang masih muda, yang rata-rata masih di bawah umur 22 tahun, 23 tahun ke bawah. Dan cukup melawan lah, cukup gigit lah kita di Piala Asia 2023 yang timnas utama juga. Satu grup dengan Jepang, Australia, Vietnam dan Irak. Bukan Jepang, Australia. Jepang, Irak dan Vietnam. Kita kalah lawan Irak dan Jepang, tapi kita menang lawan Vietnam. Dan kita lolos secara dramatis ke putaran 16 besar, dan ketika lawan Australia di 16 besar kita dibantai 4-0, tapi oke lah gitu karena kita waktu itu lagi nge-build ya. Namun yang menjadi puncak prestasi Sintayong adalah dia berhasil membawa timnas PSSI ini menang satu demi satu, menapaki satu tangga demi satu tangga di fase kualifikasi Piala Dunia 2026 gitu loh. Qualifying FIFA World Cup 2026 yang kalau kata banyak pihak di media selalu bilang ronde ketiga, round 3 ini timnas Indonesia belum pernah nih sepanjang sejarah bisa lolos sampai ke tahap round 3, ronde ketiga kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia. Dan sebelumnya Indonesia berhasil menang meyakinkan, mengalahkan Vietnam, Filipina gitu ya di ronde kedua sebelumnya gitu ya, sehingga dia bisa menemani Irak maju ke ronde ketiga, dan kita sekarang satu grup dengan tim-tim kuat di ronde ketiga ini, yaitu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China gitu. Sintayong memang ketika di round 3 ini melakukan 1-2 kesalahan ketika melakukan eksperimental yang tidak perlu ketika lawan China, yang mana secara di atas kertas kita tuh bisa mengatasi China. Kenapa kita bisa mengatasi China? Harusnya bisa mengatasi China karena di 3 pertandingan sebelumnya lawan Arab Saudi, lawan Australia, kita bisa menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Menahan imbang Arab Saudi 2-2 di kandang, menahan imbang Australia tanpa gol 0-0 di GBK. Kemudian
hampir menang lawan Bahrain di kandang Bahrain, tapi jadinya imbang 2-2 karena kita dicurangi oleh wasit, yang ketika itu jadi problematik juga ya. Eh, kita hampir menang karena waktu itu kita sudah unggul 2-1 gitu ya. Ya kalian tahu lah ceritanya bagaimana ya, gue nggak perlu jelasin lagi buat yang sudah tahu perkembangan sepak bola Indonesia belakangan. Dan oke, kita juga kalah oleh Jepang, dibantai 4-0 gitu ya di kandang, karena memang Jepang is a different level, they are different animal, dia udah 1-2 level jauh di atas kita lah gitu. Tapi kita bisa menang meyakinkan melawan Arab Saudi 2-0 di Indonesia di GBK. Dan itu kalau tidak salah rekor pertama kali sepanjang sejarah Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi di berbagai macam turnamen, terutama turnamen resmi. Suatu pencapaian yang luar biasa, dan kita sekarang sudah mendapat 6 poin, meraih 6 poin. Kita punya peluang, masih punya peluang cukup besar untuk maju ke ronde berikutnya. Satu ronde lagi sebelum nanti ronde terakhir baru bisa lolos putaran final Piala Dunia gitu. Karena kita masih punya peluang merebut peringkat 3, peringkat 4 dalam grup ronde 3 ini gitu. Karena peringkat 1 udah pasti otomatis diambil Jepang. Nah peringkat 2, 3, 4 ini aja masih rebutan antara Indonesia, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan China gitu. Masih bisa merebut satu sama lain gitu kan. Dan kita nanti ada 2 pertandingan melawan Bahrain dan China. Itu kalau kita bagus kita bisa dapat 3 poin tuh. Kalau kita bisa dapat 3 poin lawan Bahrain dan China di GBK di Indonesia, kita dapat 6 poin, praktis kita 12 poin. Terus misalkan lawan Australia seri di kandang Australia 13 poin. Anggaplah kita kalah lawan Australia, 12 poin udah bagus banget gitu. Menurut gue 12 poin udah bagus banget. Kalau lawan Jepang ya kita udah calculated loss lah ya. Kayaknya bakal kalah juga gitu ketika di kandang di Tokyo Jepang nanti, atau di kandang manapun lah di Jepang. Nah, cuman itu berkat siapa ya? Ini berkat kepemimpinan Sintayong gitu loh. Menurut gua kelemahan dan kelebihannya Sintayong, terlepas dia punya kekurangan, misalkan dia dianggap keras kepala dan sebagainya, tapi menurut gua Sintayong tuh layak dipertahankan. Sintayong ini layak dipertahankan sebagai pelatih timnas PSSI sampai ronde ketiga Piala Dunia ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia Indonesia ini selesai gitu loh. Selesai. Karena menurut gue gini ya. Gue tuh sebagai penggemar sepak bola Indonesia, mengikuti timnas dari 2002 hingga sekarang. Indonesia seandainya tidak lolos Piala Dunia 2026 sekalipun, gue tuh gak akan kecewa. Karena ini aja udah hebat banget loh. Kita tuh udah terpuruk hancur-hancuran. Indonesia tuh 2019 sebelum pandemi, 2019-2020 itu sepak bola kita tuh hancur banget loh. Hancur banget, kayak gak ada harapan loh. Kalian jangan lupa itu loh. Hancur banget, jauh lebih hancur ketika gue ngikutin timnas waktu 2004-2007, atau bahkan ketika timnas Indonesia U23 di SEA Games 2011, ketika itu lagi hebat-hebatnya juga itu waktu dipimpin oleh Rahmat Darmawan gitu ya. Menurut gue Indonesia tuh gak lebih baik daripada timnas di era itu gitu loh. Di 2019 dari era periode 2012 sampai 2020 lah. Tapi di 2023 ke atas ini gitu ya, perkembangannya tuh pesat banget gitu loh. Pesat banget. Baik kita merekrut orang-orang diaspora untuk menjadi warga negara Indonesia, pemain-pemain hebatnya gitu ya. Kayak Tom Haye, Justin Hapner, Martin Paes, ada Ivar Jenner, Jaitzes, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, siapapun lah, dan lain-lain.
Reinders, Mas Hilgers dan sebagainya gitu. Ditambah lagi pemain-pemain yang lokal born kita, yaitu Marcelino Ferdinand, ada Rizky Ridho juga sangat berkualitas kan, Arhan Pratama gitu. Mereka juga sangat berkualitas dan luar biasa gitu menjadi punggawa timnas kita saat ini. Dan itu berkat tidak berkat timnya Sinteyong gitu, tim kepelatihannya Sinteyong gitu loh. Ya kita tahu Sinteyong dia gagal di Piala AFF 2024. Tapi kan kita sudah sepakat, publik sepak bola Indonesia kan, kalau sebagian besar kan sepakat bahwa Piala AFF ini kita tidak ngejar prestasi nih di Piala AFF gitu loh. Makanya diturunkan pemain-pemain junior semua kan, U22, under 22 years gitu. Hampir nggak ada pemain senior gitu, cuman Marcelino Ferdinand, Asnawi, Arhan dong yang ada di situ gitu kan. Nah itu jadi menurut gua kenapa gitu loh. Hanya menurut gua kesalahan dia waktu lawan China kualifikasi Piala Dunia, terus kesalahan dia di Piala AFF. Tapi kan gini loh, influencer macam Coach Justin ya, tiba-tiba dia menjadi orang yang terdepan untuk bilang Sintayong harus diganti gitu ya, yang dulunya dia membela dan mendukung Sintayong. Oke lah, dia bilang dia objektif, dia menganalisa waktu demi waktu gitu. Oke, gue nggak terlalu masalah. Cuman kenapa PSSI harus ngikutin, seakan-akan ngikutin persis apa yang disarankan oleh Justinus Laksana gitu loh. Justinus Laksana juga sama kayak Sintayong, dia bisa salah juga, nggak selalu benar juga gitu loh. Dan gini loh maksud gua, Indonesia itu tidak pernah sebaik ini gitu loh. Track record pelatihnya gitu loh, tidak pernah sebaik ini gitu loh. Zaman Ivan Kolev pun menurutku tidak sehebat, tidak seberprestasi ini gitu. Zamannya Alfred Riedel juga sama, zamannya Rahmat Darmawan juga sama, tidak seberprestasi ini gitu loh. Terlepas katanya berkat bantuan pemain diaspora, ya dulu kenapa nggak ya Rahmat Darmawan, Alfred Riedel juga bisa melakukan itu kalau dia mau gitu kan. Nah cuman maksud gua, kok PSSI under Erick Thohir ini jadi terlalu ambisius gitu loh. Terlalu ambisius untuk pengen segera Indonesia harus bagaimana caranya harus bisa lolos Piala Dunia 2026. Memang sekarang jatahnya jauh lebih banyak gitu ya. Yang dulunya cuma 32 tim sekarang jadi 48 tim. Cuman menurut gua, hey Erick Thohir, hey Arya Sinulinga, kalian itu kalaupun PSSI tidak bisa membawa timnas lolos putaran final Piala Dunia 2026 nanti, tapi kita nanti bisa, anggaplah kita bisa menang lawan Bahrain, kita bisa menang lawan China, terus kita kalah lah lawan Australia, kalah lawan Jepang, terus kita nggak bisa lolos ke ronde berikutnya, atau pas nanti lolos ke ronde 4, terus di ronde 4 kita kalah playoff lawan perwakilan konfederasi lain, terus akhirnya gagal Piala Dunia 2026, itu pun buat gua itu nggak masalah, karena menurut gua ini lagi progres, ini peningkatan, menurut gua ini tetap peningkatan. Yang penting apa ketika gagal di Piala Dunia 2026, kita pasti percaya Erick Thohir bisa membawa timnas ini bisa berprestasi di Piala Asia 2027, dan kita harus ngelihat lebih jauh lagi, yaitu apa, Piala Dunia 2030, FIFA World Cup 2030. Menurut gua disitulah timnas Indonesia harus wajib bisa lolos Piala Dunia 2030. Kalau 2026 itu menurut gue mujizat, itu udah bonus dari Yang Maha Kuasa kalau kita bisa lolos putaran final Piala Dunia 2026. Karena kita tuh awalnya, ingat loh, kita tuh terpuruk banget, hancur berantakan di 3-4 tahun sebelumnya. Terus kita bangkit seperti ini, bisa lolos Piala Asia 2026, Piala Asia 2023, bisa berbicara, bisa fight gitu loh, bisa fight di Piala Asia 2023, kemudian Piala Asia yang junior U23 kita bisa fight dan bisa sampai semifinalis.
terus nanti kita sudah dapat tiket otomatis lolos Piala Asia 2027, kita bisa fight dan bisa berprestasi. Nah, kalau di Piala Asia 2027 gua pengen timnas kita bisa lolos sampai perempat final. Gak usah semifinal lah, bisa lolos perempat final, dan di penyisihan grup tuh bisa menang meyakinkan dengan lawan-lawannya, siapapun lawannya gitu. Amin, Piala Dunia 2026 itu bukan harga mati. Bukan harga mati. Kalau kalian gak bisa masuk Piala Dunia 2026, it's okay. Yang penting kalian fight maksimal dan habis-habisan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini yang sedang berjalan sampai bulan Juni nanti gitu loh. Bulan Juni 2025. Itu loh gitu. Jadi aduh, terlalu dini memecat Sintayong menurut gua. Terlalu dini. Itu loh. Terlalu dini. Gua nggak mau ngomentarin si manusia anduk itu ya. Gue nggak mau kasih panggung si manusia anduk itu. Tapi yang gue kecewa tuh Justinus Laksana. Kenapa lu terlalu menggebu-gebu gitu loh, minta Sintayong diganti? Gue tahu dia Sintayong tuh keras kepala. Emang lu juga nggak keras kepala, Justin? Lu juga keras kepala kok. Kadang-kadang kalau lu nggak diingetin sama orang yang lebih besar dari lu, makanya lu ada yang ingetin lu kan, yang lebih besar kan, makanya lu berhenti ngomongin Sintayong gitu kan. Terus si Akmal juga, siapalah, terus segala macem. Menurut gua terlalu dini sih, terlalu dini, prematur kalau langsung mecat Sintayong. Nanti aja gitu loh, seperti yang Om Haryo ya, temannya Coach Justin juga bilang, kasih dia kesempatan. Gue setuju banget sama Om Haryo, dan mungkin Bung Binder juga ya, Om Binder Singh juga kayaknya setuju juga. Setahu gue ya, correct me if I'm wrong, setahu gue dia juga setuju kalau Sintayong itu tetap bertahan sampai round 3 qualifying FIFA World Cup Asia ini selesai gitu kan, sampai dia selesai sampai pertandingan lawan Jepang lah ya kan, kalau nggak salah Indonesia selesai sampai lawan Jepang lah gitu kan. Terus nanti kita lihat round 4 gitu. Bahkan kalau misalkan Indonesia maju ke round 4, menurut gua kalau Sintayong masih bisa stabil kinerjanya, ya tetap dipertahankan. Bahkan kalau sampai round 4, nah terus misalkan round 4 dia gagal, ya udah gitu sih. Dan kan chemistry Sintayong juga udah lumayan oke dengan pemain-pemain yang sekarang gitu kan. Jangan gara-gara si Sintayong nggak mainin Eleanor Reinders berapa kali terus jadi pada ngambek gitu loh. Si Justin juga ngambek gitu loh. Jangan langsung kayak gitulah. Ya kita tahu itu mungkin secara logika Sintayong melakukan kekurangan lah, kelemahan dan kesalahan di situ. Cuman kan ya kalau Sintayongnya masih mau dengar kan, Sintayong kadang-kadang masih mau mendengar kritik saran dari siapapun kan, dengan apa yang dilakukan, perubahan yang dia lakukan ketika di lawan Arab Saudi gitu kan, pertandingan terakhir kita di round 3 tahun 2024 kemarin gitu. Jadi ya gitu ya menurut gue. Ya gue sebagai penggemar sepak bola dan sebagai pendukung timnas sepak bola, pendukung sepak bola Indonesia juga merasa ini sesuatu yang tidak bijak ya, yang dilakukan oleh PSSI, memecat Sintayong di saat seperti ini gitu. Karena menurut gue kita dulu mengalami lebih buruk lagi, jauh lebih buruk daripada yang sekarang gitu loh. Mendingan PSSI udah nggak usah terlalu pusing ngurusin timnas, ya udah yang penting kontrol aja. Ya ini sekarang PSSI banyakin fokus intens untuk memperbaikin liga-liga lah, terutama liga-liga junior nih yang masih banyak
masih banyak permainan-permainan fraud dan corruptionnya gitu loh. Benerin asprof kalian dan sebagainya gitu loh. Udah timnas udah autopilot aja gitu loh. Timnas sekarang autopilot aja sampai nanti kualifikasi Piala Dunia selesai gitu. Dan gue kalau misalkan jadi pimpinan PSSI, gue akan kasih tahu ke mereka, kita berusaha maksimal untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, tapi Piala Dunia 2026 ini kalau kita nggak bisa, ini jangan dipaksain, kita nggak bisa forsir. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik. Tapi kalau nggak bisa ya udah, kita punya visi harga mati lolos Piala Dunia 2030. Terus misalkan kita punya visi harga mati kita bisa berprestasi sampai perempat final atau bahkan sampai semifinal di Piala Asia 2027 gitu loh. Dan perbanyak lobby politik pengaruh kalian di AFC lah gitu, supaya kita nggak dicurangin sama negara-negara Timur Tengah, supaya kita nggak gampang dikadalin dan nggak gampang dicurangin ketika pertandingan-pertandingan yang harusnya fair dan sportif di zona AFC, Asian Federation ini gitu kan. Jadi Asian Football Confederation gitu. Ya udah sih gitu aja sih menurut gua. Itu unek-unek yang mau gue sampaikan tentang timnas. Gue sebenarnya udah pengen ngomongin timnas sepak bola Indonesia, timnas PSSI dari beberapa 1-2 bulan yang lalu, cuman gue agak tahan-tahan. Tapi ternyata ini ada momentum yang mengecewakan dan memprihatinkan buat gue, karena PSSI nggak sabaran dan menurut gue sedikit gegabah, bahkan bisa dibilang gegabah memecat Sintayong saat ini gitu. Kecuali kontraknya emang udah habis ya. Ya ini kan gue rasa kontraknya belum habis ya. Harusnya masih panjang kan kontraknya Sintayong. Tuh loh. Ya udahlah, jangan kayak gitulah. Cara kalian memanage orang gitu. Kecuali kalian kasih tahu gitu kalau ternyata Sintayong ini makin lama makin batuk nih, makin keras kepala, atau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran etis atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak susah untuk dimaafkan, ya oke gitu. Tapi kalau dia bekerja as usual, nggak ada problem-problem yang besar, ya udah harusnya jangan dipecat lah. Gitu sih. Nah ini kalian boleh silakan berkomentar dengan apa yang gue sampaikan melalui Spotify comment. Ya itulah. Oke, jadi itu aja dulu yang mau gue sampaikan. Jadi menurut gue sebenarnya sepak bola Indonesia ini untuk pertama kalinya selama 22 tahun ini gue ngikutin sepak bola Indonesia, sebenarnya adalah timnas kita ini the best I've ever seen. It's the best team I've ever seen since 2002 or even since 2001. Karena 2001 gue pernah lihat timnas kita lawan China di kualifikasi Piala Dunia juga waktu itu. Kualifikasi 2002 ya. Waktu itu zamannya Kurniawan Dwi Yulianto, kita juga kalah 2-0 waktu itu. Under Benny Dolo juga waktu itu ya. Jadi ini udah hebat banget sih, menurut gue udah paling hebat. Oh ya, ini juga gue pengen komentari. Timnas kita tuh gaya mainnya tuh udah modern banget lah. Bagus banget gitu, main pendek. Pokoknya modern banget lah, gaya sepak bolanya udah lumayan modern gitu kan. One two kombinasi, triangle, umpan-umpan pendek, kombinasi mainnya kolektif dan sebagainya gitu ya. Bagus lah gitu, nggak ngandelin skill individu banget, nggak terlalu ngandelin skill individu gitu. Mainnya sangat taktis gitu loh, kayak kita nonton Arsenal aja gitu, kayak kita nonton Arsenal di era-era Thierry Henry gitu, mainnya taktis gitu. Lebih bagus lah, bahkan kadang gaya mainnya lebih bagus daripada MU sekarang gitu ya. Keren lah gitu, keren banget gitu. Keren banget, gue nggak pernah sepuas ini ngelihat timnas Indonesia main gitu ya. Jadi ketika dibantai Jepang 4-0 gitu kan, ketika dibantai Jepang 4-0 itu gue nggak pernah kecewa gitu, karena mainnya emang hebat banget. Indonesia udah lumayan bagus gitu, apalagi pas lawan Arab Saudi, lawan Vietnam di round sebelumnya kualifikasi Piala Dunia itu bagus banget mainnya gitu kan, enak banget gitu, mantep lah gitu.
Makanya dulu gue pernah ngelihat Indonesia mainnya bagus ini cuman pas timnas U23 SEA Games 2011. Zaman-zamannya masih ada Titus Bonai, Patrick Wanggai, Egy Melgiansyah, Dirga Lasut, terus dulu masih kipernya si itu ya yang sempat viral tuh siapa? Kipernya siapa? Mega Kurnia. Itu Mega Kurnia juga Kurnia Mega juga dulu bagus loh. Dia dulu bagus. Termasuk kiper yang hebat. Menurut gua bahkan dia lebih bagus daripada Marcus Horizon ya. Lebih bagus dia. Lebih bagus Kurnia Mega daripada Marcus Horizon. Itu keren sih. Ya orang dulu kan senengnya dulu yang Piala AFF 2010 ya, zaman-zaman Christian Gonzalez itu juga bagus. Zaman-zaman Christian Gonzalez, Irfan Bahdim baru masuk juga. Itu juga bagus sih sebenarnya. Gitu kan. Ya cuman ya itulah. Tapi ini jauh lebih bagus. Timnas kita yang sekarang jauh lebih bagus gitu kan. Apalagi pas pernah pertandingan persahabatan 2022 apa 2023 ya? Kayak 2023 ya. Pertandingan persahabatan 2023 lawan Argentina yang Argentina baru aja juara dunia gitu kan. Waktu lawan di GBK itu kan gue juga ngerasa puas lah gitu ngelihat walau waktu itu kita kalah 0-2 gitu lawan Argentina. Gila ini keren banget gitu ya, Indonesia nih udah keren lah gitu. Udah keren gitu. Jadi terus kan sampai gol semata wayangnya Indonesia waktu lawan Irak di Piala Asia 2024, lawan Irak waktu kita kalah 1-3 lawan Irak, itu gol gol kolektif kan, gol tim kan, apa taktiknya kan keren banget kan, itu kan sampai golnya Marcelino Ferdinand tuh kan keren banget gitu kan. Itu keren banget gitu loh, mantep banget gitu. Jadi ya kayak gitulah, itu yang timnas yang gaya permainan timnas yang kita idam-idamkan selama ini gitu loh. This is the best team I've ever seen. Once again, this is the best team I've ever seen. Indonesian national team gameplay, the best gameplay I've ever seen gitu loh. The best tactic gitu. And also improving quality days by days gitu loh. Ya, gitu sih. Itu aja paling yang mau gue sampaikan. Semoga walaupun nanti Sintayong sudah diganti dan ada pelatih baru, ya mudah-mudahan pelatih baru tidak terlalu menggoncangkan irama dan chemistry timnas kita, supaya tetap bisa stabil di pertarungan round 3 qualifying Asian for FIFA World Cup 2026 gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Selalu ya harapan terbaik, tapi kan kita harus realistis gitu ya. Gue nggak terlalu yakin bisa tak stabil gitu dengan digantinya ini ya. Mudah-mudahan nggak mundur lagi gitu ya, nggak turun lagi lah gitu. Mudah-mudahan tetap naik lagi, nggak naik turun lagi gitu loh, nggak fluktuatif. Mudah-mudahan tetap di tren yang tetap naik ke atas lah timnas kita untuk 5-10 tahun ke depan gitu ya. Jadi gue pribadi berharap nggak apa-apa gitu, kita nggak harus lolos Piala Dunia 2026 kok, nggak harus. Tapi bisa nyaris itu udah prestasi menurut gue, udah perkembangan lah, progres yang cukup signifikan. Menurut gue tuh yang paling realistis kita kejar itu prestasi. Kalau bicara achievement ya, formal achievement ya itu menurut gue Piala Asia 2027. Dan kemudian kalau kita bicara jangka panjang ya Erick Thohir, Arya Sinulinga jangan cuman mikir jangka pendek, pikir jangka panjang lah. 2030 kita harus bisa masuk Piala Dunia gitu loh. 2030 gitu loh. Di situ mandatnya gitu loh. Bukan di 2026. 2026 ini nice to have, very very nice to have extra bonus if we can get through the final round of FIFA World Cup 2026 gitu. Oke, gitu aja dari gua, Zer. Semoga kalian mau menikmati episode-episode gua yang lainnya, konten-konten non olahraga, non sepak bola. Gua akan banyak mengeluarkan episode juga di season 7. Mungkin akan ngomongin lagi tentang dunia kerja lagi,
ngomongin dunia kerja, ngomongin tentang fenomena-fenomena sosial budaya yang ada di Indonesia juga bersama teman-teman gue juga. Mungkin ngomongin di Jepangan lagi juga bisa, tentang budaya sosial Jepang yang bisa kita serap dan pelajari dan kita jadi inspirasi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan banyak hal lagi ya. Itu aja. Gue Zer, thank you for listening this episode podcast. See you.